irama laut dan terpaan angin laut telah membentuk kebudayaan di negeri Morella selama ratusan tahun. Bergesernya zaman menjadi lebih modern pada saat ini menjadi ancaman bagi eksistensi mereka secara utuh. Kekhawatiran menyeruak, akankah negeri Morella dan segala kearifannya hilang? Inilah keseharian masyarakat negeri Morella. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari laut yang telah menjadi bagian dari kehidupan sejak dahulu kala. Sebagaimana masyarakat Maluku pada umumnya, laut bukan sekedar hamparan air yang membentang luas. Laut adalah sumber penghidupan, ruang belajar, sekaligus warisan yang menghubungkan mereka dengan para leluhur. Arti laut bagi masyarakat Morella adalah sumber kehidupan karena masyarakat Morella umumnya adalah nelayan. Tentunya dengan profesi nelayan ini menjadikan laut sebagai sumber mata pencarian utama oleh para nelayan. Dimulai setiap hari aktivitas biasanya ada petani, ada nelayan, ada pegawai negeri dan sebagainya. Terkhusus untuk nelayan atau petani biasanya setiap pagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani mulai bergegas menuju ke hutan atau ke perkebunan rakyat yang dimiliki. Para nelayan juga bergegas melaut untuk mencari hasil laut sebagai sumber kehidupan bagi keluarga dan masyarakat. Dan proses ini merupakan pekerjaan yang rutinitas setiap pagi dijalani oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan juga profesi lain. Pengaruh laut sangat penting bagi masyarakat, seperti yang dikatakan bahwa Maluku maupun Morella pada khususnya masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Untuk itu, masyarakat selalu menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian sehingga proses nelayan atau mencari ikan oleh masyarakat dapat berjalan dengan lancar sehingga apapun hasil yang didapatkan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, keluarga dan juga masyarakat Morella pada umumnya. Jibu-jibu merupakan sebutan lokal untuk profesi perempuan penjual ikan di Maluku. Para perempuan ini biasanya berkumpul, menunggu dan menjemput ikan hasil tangkapan dari kapal nelayan yang merapat di pinggir pantai. Uniknya, mereka punya cara dagang yang tidak biasa, yaitu ikan di bawah menggunakan ember dan diperjualbelikan lagi ke pasar maupun permukiman. Biasanya para jibu-jibu mulai beraktivitas itu pada pagi hari, tergantung para nelayan mulai pulang melaut, sampai kemudian dengan ikan-ikan itu dipasarkan ke kota atau dijual keliling di masyarakat itu sendiri. Adapun ikan yang biasa didapat atau hasil laut yang didapat ada ikan cakalang atau ikan tongkol, ikan tuna atau ikan tatihu, dan juga beberapa jenis ikan yang lain. Oleh para jibu-jibu, ikan-ikan ini biasanya dijual ke kota atau dijual ke pengepul-pengepul yang lain
atau ada juga dijual ke restoran-restoran di kota. Namun di Morella sendiri biasanya ikan-ikan tersebut dijual kepada masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Jibu-jibu sebenarnya sangat berperan penting dalam perekonomian kebutuhan hidup masyarakat Morella, karena dengan jibu-jibu ini juga banyak yang telah menyekolahkan anak-anaknya, banyak yang telah mengantarkan keberhasilan bagi anak-anaknya, sehingga dengan profesi jibu-jibu ini roda perekonomian di negeri Morella semakin berputar dan tentunya pemenuhan kebutuhan hidup terus meningkat. Tantangan terbesar yang dihadapi jibu-jibu mungkin terkait dengan faktor tingginya harga jual ya. Karena biasanya banyak jibu-jibu yang memasarkan hasil tangkapan nelayan ke kota biasanya akan terkendala jika terjadi peningkatan harga jual. Olehnya itu akan menjadi keluhan bagi jibu-jibu karena dengan adanya peningkatan harga jual itu sehingga para jibu-jibu tidak terlalu mendapatkan keuntungan yang relatif besar. Keindahan bawah laut Morella tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian para pecinta bahari yang memiliki kepedulian besar terhadap kelestarian ekosistem laut. Hadir sekelompok penyelam yang menjadikan laut bukan sekedar tempat berpetualang, melainkan ruang untuk belajar, mengapresiasi, dan menjaga alam. Bagi kami, laut bukan hanya tempat untuk menyelam dan menikmati keindahan alam. Laut adalah ekosistem yang harus dijaga karena menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir sekaligus warisan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Ya, kalau pengunjung yang datang di Morella sini dari Pulau Ambon sendiri banyak, ada juga yang dari luar Ambon. Luar Ambon ini nasional dan internasional juga banyak. Perairan Morella memiliki kekayaan bawah laut yang luar biasa. Terumbu karang yang masih terjaga, beragam biota laut, serta kondisi perairan yang relatif baik, menjadikan kawasan ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari di Maluku. Melalui kegiatan penyelaman, eksplorasi, hingga edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan laut, komunitas Ambon Dive Center turut mengambil bagian dalam memperkenalkan keindahan bawah laut Maluku kepada masyarakat yang lebih luas. Ya, melihat potensi Laut Morella cukup menjanjikan karena Morella ini berada di posisi utara Pulau Ambon. Jadi kalau di posisi wilayah timur dan selatan lagi off season, di Morella waktunya high season. Yang menarik sebenarnya di Morella sini spotnya banyak yang tebing-tebing. Jadi memang punya ciri khas tersendiri. Kalau di tempat lain mungkin ada yang landai, ada yang binatang-binatang kecil. Kalau di sini yang kita suguhkan adalah karang dan tebing-tebing yang curam. Ya, untuk kondisi karang ada memang di beberapa titik yang dikategorikan rusak, tapi kita sudah banyak melakukan hal yang baik seperti merehabilitasi terumbu karang yang ada di sekitar yang rusak. Untuk secara umumnya karangnya masih bagus. Melalui kegiatan penyelaman, edukasi, dan promosi wisata bahari, kami berharap semakin banyak orang mengenal keindahan Laut Morella, sekaligus memiliki kesadaran untuk ikut menjaga kelestariannya.
Keindahan bawah laut yang dimiliki Morella adalah anugerah yang tidak ternilai. Karena itu, menjaga laut bukan hanya tanggung jawab masyarakat pesisir, tetapi tanggung jawab kita bersama. Adapun permainan bambu gila di negeri Morella adalah satu tradisi yang sudah membudaya, di mana menggunakan bambu dengan seorang pawang. Biasanya awalnya bambu dimasukkan mantra, kemudian disembur ujungnya dan bambu mulai bergerak seolah-olah meronta untuk melepaskan diri. Namun oleh para anak-anak atau pemuda yang memainkannya, mereka harus tetap kuat untuk menahan bambu dari amukannya sehingga bambu tidak mudah lepas. Permainan tradisional bagi kami bukan sekedar hiburan untuk mengisi waktu luang. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, sportivitas, dan rasa saling menghargai yang telah diwariskan oleh para leluhur sejak dahulu. Yang pertama tentunya makna dari permainan bambu gila adalah merupakan satu permainan atau adat istiadat yang sudah membudaya, yang harus dilestarikan. Kemudian adapun makna yang tersirat di permainan bambu gila juga adalah persatuan dan kesatuan, di mana para pemuda diharuskan untuk bersatu dan menyusun kekuatan dalam mengendalikan bambu dari amukannya tadi. Menurut saya permainan tradisional seperti ini harus dilestarikan karena ini merupakan bagian daripada adat dan budaya serta jati diri negeri Morella, sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan permainan tradisional yang ada di negeri Morella. Bagi seluruh masyarakat Maluku dengan menggunakan busur dan panah, hari ini sangat berhasiat dan menentang penjajah Belanda. Melalui permainan-permainan ini, anak-anak belajar mengenal lingkungan, berinteraksi dengan teman-temannya, serta memahami budaya yang menjadi bagian dari identitas mereka sebagai anak negeri Morella. Di era digital seperti sekarang, kami menyadari bahwa tantangannya semakin besar. Namun selama masyarakat, orang tua, dan para tetua terus mengenalkan permainan tradisional kepada generasi muda, kami percaya warisan ini akan tetap hidup dan tidak akan hilang di telan zaman. Tak hanya dianugerahi laut yang kaya, negeri Morella juga diberkati tanah yang subur. Di perbukitan dan di kebun-kebun milik warga, berbagai tanaman rempah tumbuh dengan baik, menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sejak dahulu kala. Pala, cengkih, dan kenari merupakan beberapa hasil bumi unggulan yang masih terus diusahakan oleh masyarakat Morella hingga saat ini. Aroma khas rempah-rempah ini seakan menjadi pengingat akan sejarah panjang Maluku yang pernah dikenal dunia sebagai kepulauan rempah.
Selain laut, masyarakat Morella juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah dan kebun. Sejak zaman dahulu, rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan kenari telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tanaman-tanaman ini tumbuh subur karena kondisi alam Morella yang sangat mendukung. Bagi masyarakat, rempah bukan hanya hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga bagian dari sejarah dan identitas Maluku yang dikenal dunia sebagai tanah rempah-rempah. Hingga saat ini, banyak keluarga di Morella yang masih mengelola kebun pala, cengkeh maupun kenari. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjadi sumber pendapatan masyarakat. Kami berharap generasi muda tetap mencintai dan mengelola kekayaan alam yang dimiliki Morella. Sebab rempah-rempah ini bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga aset berharga yang harus dijaga untuk masa depan. Bagi masyarakat negeri Morella, sejarah tidak hanya dikenang melalui cerita atau peninggalan masa lalu. Sejarah hadir dalam kehidupan sehari-hari, menyatu dalam adat, budaya, dan berbagai ritual yang menjadi identitas negeri. Salah satu warisan yang paling dinanti setiap tahunnya adalah perayaan 7 Syawal. Setelah Idul Fitri, 7 hari kemudian di negeri Morella biasanya digelar event budaya 7 Syawal. Biasanya rangkaian acara yang akan diselenggarakan dalam event 7 Syawal. Pertama-tama diawali dengan pengambilan obor Kapitan Teluk Kabesi di Benteng Kapahaha. Dilaksanakan secara seremonial dan dikawal langsung oleh para tetuah adat yang ada di negeri Morella. Obor kemudian diambil dari Benteng Kapahaha, diarak keliling negeri Morella, kemudian diinapkan semalam di Rumah Tua Leikawa yang merupakan rumah tua dari Kapitan Teluk Kabesi. Setelah sore harinya, di hari pementasan, obor kemudian diarak dari Rumah Tua Leikawa ke arena pementasan Pukul Sapulidi di Stadion Pukul Sapulidi Morella sebagai tempat inti dari acara Pukul Sapu. Agar tradisi tidak hilang, masyarakat tentunya harus bekerja sama, memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk pentingnya menjaga tradisi, budaya dan adat istiadat agar tidak hilang dan tidak dilekang waktu. Generasi muda tentunya harus mengenal sejarah dan budaya Morella karena itu merupakan citra dari negeri Morella sendiri. Jadi sudah tentu adalah tanggung jawab dan juga kewajiban seluruh stakeholder dan juga masyarakat untuk tetap menjaga, merawat dan melestarikan sejarah dan budaya serta adat istiadat yang ada di negeri Morella sebagai citra negeri Morella yang perlu dijaga dan dikembangkan.
Kalau bagi beta, Morella itu tempat kenangan terbaik beta bermula. Ya, bagi saya Morella bukan cuma sekedar tempat tinggal, tetapi Morella adalah bagian dari identitas diri saya. Morella itu kecil saja, tapi semua yang beta rindukan ada di negeri Morella. Tetaplah Morella sebagai karib yang setara. Hati beta selalu kembali ke Morella. Perjalanan Morella adalah kisah tentang hubungan yang erat antara manusia, alam, dan warisan leluhur. Dari laut yang memberi kehidupan, rempah-rempah yang tumbuh di tanah yang subur, sejarah perjuangan yang terukir di Kapahaha, hingga tradisi yang terus hidup di tengah masyarakat, semuanya membentuk identitas negeri ini. Karena bagi Morella, menjaga warisan bukan sekedar mengenang masa lalu, melainkan memastikan bahwa nilai-nilai yang diwariskan leluhur tetap hidup dan menjadi bagian dari masa depan.